sampai di hati betul. Sampai sekarang pun masih terasa itu. Jadi mohon Pak Junaidi unit 1630. Terima kasih Pak Junaidi, pemilih unit 1630, silakan menyampaikan pendapat. Ya, mohon izin. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Magda dan timnya sudah bersusah payah untuk mengurus apartemen yang sudah kursinya tadi sudah disebutkan ya. Tapi saya rasa dengan kita memaparkan ini kepada yang kita juga yang sudah tak saling tahu, itu sebenarnya kalau menurut saya agak sia-sia tapi untuk lebih jelasnya memang dijelaskan seperti itu. Ini yang saya heran ini, kenapa yang tandingan itu tidak mau datang, padahal saya bilang pada saat ini saya pengen lihat itu siapa yang pengen ini, apa mereka punya visi misi yang memang yang sehebat itukah visi misi mereka sampai mereka tidak mau datang, hanya bisanya itu berkomunikasi lewat belakang layar aja. Terus tiba-tiba pada saat kita mengajak kumpul, mereka punya pendapat, kita dengarkan, tetapi mereka pada saat kita pendapat mereka walk out. Seperti itu sebenarnya. Kita semua bisa menilai dari situ bahwa bahwa ini tidak ada yang saya rasa ini ada sesuatu di sini. Kenapa yang lain itu pada memilih kubu yang di sana? Bisa jadi mungkin kalau saya lihat ini saya kira-kira aja, karena memang pada saat model dulu itu mungkin adalah istilahnya masih bisa kalau kenal gitu pembayaran masih bisa ditunda-tunda, mungkin seperti itu. Tetapi kalau ini saya rasa harus tegas, dan memang ini keuangan sudah parah sekali. Saya sudah biasa audit keuangan, saya melihat kalau keuangan seperti ini, saya pun terus terang kalau saya yang handle pasti saya mundur. Biarkan aja, serahkan aja kepada yang baru, dan kita awasi dia kerja. Karena seperti ini biar nanti penyesalan itu di belakang yang memilih mereka. Kita kasih kesempatan mereka, kalau memang mereka mau, kita ajak diskusi mereka. Dan memang apa sih mereka punya keunggulan, apa mereka punya ini. Jadi bukan berarti pada saat mereka punya keunggulan bahwa memberikan privilege kepada yang lain, bahwa kalian nanti diputihkan ini atau tidak membayar ini atau tidak diskon dia punya persen-persen itu di diskon. Di sini juga saya lihat memang terkait komunikasi. Sebenarnya kita kan membutuhkan dana dan kita komunikasi. Di sini saya menyebut nama aja ya, seperti Pak Franky kan merupakan bagian daripada yang lalu. Ini kita sebutkan bukan berarti untuk menjatuhkan Pak Franky, tetapi Pak Franky itu sudah banyak membantu kita untuk mengungkap ini semua. Ayo kita rangkul sebenarnya secara kekeluargaan, kita rangkul. Kita membutuhkan dana, dan dana kita itu yang paling banyak itu di yang lama itu yang harus kita kejar. Kita rangkul semua bahwa kita punya uang yang sebenarnya itu di sana. Jadi kalaupun ada menunggak-nunggak ini kan proses istilahnya masa transisi. Jadi masa transisi itu kalau saya rasa masih banyak kebijakan-kebijakan seperti Ibu Magda sebutkan juga, ada yang bilang ini bayar bertahap. Tetapi kan itu tidak akan mengurangi, kalau menurut aturan ya tetap persentase, karena yang sudah membayar itu sebenarnya sedih juga saya dengar, walaupun saya juga sudah membayar, saya juga sedih, tapi saya nggak merasa keberatan. Yang penting saya sudah membayar, padahal saya tidak. Sementara unit saya kosongkan dulu. Ini karena ada kejadian ini, unit itu saya kosongkan dulu. Saya perbaiki dulu semuanya. Jadi saya membenahi dulu, saya punya unit. Kenapa yang lain ini bisa mengikuti yang lama? Karena pasti ada sesuatu, ada deal-deal tertentu, dan memang mungkin mereka juga bagian daripada yang belum membayar. Sebenarnya kalau kita bisa merangkul, istilahnya kita ajak diskusi dengan dengan pikiran yang jernih. Jangan membahas, kalau kita cuma kumpul terus membahas tentang legalitas, saya rasa bukan saatnya lagi lah. Bagusnya kita kumpul terus kita melihat kondisi apartemen kita ini loh sudah separah ini. Kalau saya lihat tadi yang mengenai lingkungan itu memang itu mahal. Jadi saya kan istilahnya orang kerja juga di kapal, terkait limbah itu memang sangat high cost memang. Tetapi dengan adanya ini, ayolah kalau memang yang bisa membayar melalui masih sebenarnya mau bayar sama Mas atau yang lama itu sama, tapi kita harus merangkul yang lama ini, harus dikejar ini. Jangan sampai cuma proses hukum aja, karena kita bukan butuhkan hasil daripada proses hukum itu, tetapi yang kita butuhkan adalah pengembalian dana dari mereka, itu mutlak.
tidak terkecuali Pak Franky. Karena gini, mereka itu selalu, saya sendiri ini saya sudah ditelepon ya, saya sudah ditelepon kepada yang bersangkutan. Sampai saya itu seperti diajak ketemuan di Jakarta. Saya ngomong belak-belakan aja di sini. Mungkin ada bagian daripada yang di grup kita pun ada yang melapor kepada bapak tersebut, ke oknum tersebut. Sampai ini dia menyebutkan nama. Saya bilang tidak usah, tidak perlu cepat mengungkapkan bahwa di belakang ini, di belakang Bu Magda ini masih ada bawa kepada masyarakat yang warga yang ada yang masih mengikuti mereka. Padahal sebenarnya kalau warga itu warga yang seluruh warga apartemen ini ikut di dalam forum ini yang sekarang ini, itu mereka akan terbuka, mata mereka akan terbuka. Karena kalau kita aja yang biasa hadir, sudah ini semua sudah terbuka, cuman pasti masih ada keraguan sedikit. Saya rasa masalah kita membayar atau yang lalu sama ini, yang penting kan uang itu tepat sasaran. Kita bayar yang lama pun masih mengolah, monggo sebenarnya. Kalau saya sih yang penting apartemen ini bisa berjalan. Sekarang ini kondisinya tidak seperti itu. Kondisinya bahwa kita lihat bahwa ini ada satu yang mengaku ini, tapi dia hanya berkuar-kuar bahwa masalah ini, masalah itu. Tapi apakah mereka bayar sama dia pribadi? Apa mereka punya rekening juga sendiri? Ya kalau memang mereka punya, oke. Kita sekarang saat ini kita mendukung Bu Magda, tetapi kita kalau memang kita mau merger sama mereka untuk menyelamatkan apartemen, kenapa tidak? Kalau menurut saya seperti itu, kenapa tidak? Tetapi kita mengawasi. Ya sudah, orang kalau memang pengen seperti itu, kita harus buat perjanjian bahwa dia harus siap-siap seperti yang lama, akan diproses hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau saya rasa kita saling tegang begini, yang jadi korban adalah yang membayar sebenarnya. Kalau kita yang tidak membayar santai aja kan, oh ini kacau kok, ini crowded. Jadi apa? Unit kita itu nilainya akan jatuh terus. Kalau saya melihat ini kita seperti apa? Ingin kita punya unit ini semua di apartemen Primas ini levelnya turun. Sehingga apa? Murah. Jadi nanti orang sudah jual dengan murah. Kalau saya lihat seperti itu, tapi kalau memang sepertinya ada tandingan, kita ajak diskusi tandingan itu. Kalau memang mereka bisa, oke, kamu mau jadi apa? Sebutkan visi misimu. Apa yang kamu punya modal sekarang? Dari yang pengikut-pengikut itu. Apakah mereka sudah bayar? Kalau belum, ya berarti sama kroni-kroni belum bayar. Ya untuk apa? Gitu loh, bikin tambah kacau. Saya kira nanti kalau memang ini bisa Bu, kalau bisa pengurus baru dan pengurus lama itu berkomunikasi. Kalau bisa saya bilang secara kekeluargaan. Kalau saya terus terang saya orangnya bukan tipe-tipe ini ya, bukan tipe, saya vokal memang. Cuman saya kalau memang tidak ada cara yang lebih baik lagi, ya sudah kita kumpul jadi satu, kita hitung semua berapa yang mereka punya kesalahan. Kalau mereka mau bayar langsung monggo. Itu saya merasa berat juga. Apalagi saya pernah menyewakan memberikan mandat kepada seseorang untuk menghandle unit saya dan itu dimanfaatkan. Itu rasanya sakitnya sampai di hati betul. Sampai sekarang pun masih terasa itu. Jadi mohon yang memang kalau perlu saya bilang unit saya kalau ada orang yang membutuhkan, monggo tinggal di situ. Tetapi dia membayar bulanan saja dulu. Tetapi nanti saya renovasi ya tidak apa-apa, tukang data yang penting dia mau sampai itu selesai, sampai memang dia dapatkan ini, saya bisa daripada rumah saya punya unit kosong, ya monggo silakan ditempatin. Yang penting beban bulanan itu dia menanggung sendiri gitu loh. Jadi memang kalau saya lihat kondisinya tidak layak untuk disewakan, dan mau dijual pun saya malu kalau untuk menawarkan ke teman itu. Kita sudah ada kisru seperti ini, terus mau ditawarkan kepada orang lain, tawarkan untuk disewakan aja sudah susah, apalagi untuk dijual itu sangat beban sekali. Kasihan orang, kita sama aja, kita sudah dalam bahaya, kita banyak orang dalam bahaya di situ lagi. Yang memang ini, kalau saya untuk menjual bisa saya marketing untuk bisa lebih ini ya, membagus-baguskan itu. Tapi kenyataan yang ada ini saya betul-betul prihatin sekali. Jadi ya mohon dukungannya semua yang hadir di sini, baik online maupun offline. Saya rasa tidak ada salahnya kita bayar kewajiban kita. IPL, listrik, air itu suatu kewajiban dan itu harus dibayar. Dan ini sekarang strategi Bu Magda adalah tambal sulam. Ini sangat tidak sehat sekali kalau menurut saya. Keuangan yang sangat tidak sehat, tapi apa boleh buat, inilah yang bisa mendukung semua orang-orang yang tidak membayar itu bisa hidup juga di situ, bisa tenang di situ, bisa naik lift juga, bisa tetap
bisa tetap menikmati yang namanya fasilitas di situ. Tapi mereka tidak mau membayar, ya itu ya sebenarnya yang salah. Itu harus diedukasi, kita bicarakanlah secara kekeluargaan supaya ayolah sama-sama kita percantik lainnya apartemen. Dulu saya masuk itu 2014 tuh ya saya terpukau juga lihat apartemen ini. Sekarang pas saya datang 2022, pas saya baru datang, aduh betul-betul Masya Allah, memang sangat ini sekali, sangat berbeda jauh. Ya saya kira itu aja Bu Magda, mungkin ada yang dari yang lain yang ingin menambahkan, saya ucapkan terima kasih. Tapi hati nurani saya bertanya, apakah benar berlepas ketika kita marahi, mungkin sekali yang akan mengurus akan melakukan hal yang sama dengan itu. Ini dilema. Yang nggak bayar itu di-share aja di mana? Bukan Iya. Nah supaya ya mereka malu. Yang pakai listrik tapi nggak bayar, di-share aja gitu berapa. Supaya mereka malu. Jadi kalau mereka mau naik lift, nah kamu nggak bayar ya. Mau naik lift. Setuju. Ya toh. Mana kalau itu cuma usul deh. kalau listriknya dipadamkan. Ya, listriknya dipadamkan. Kalau mereka melakukan hal-hal yang seperti yang lalu, apa? Ini saya pengurus bersikap apa ya? Tapi kan benar lagi. Pengurus harus bersikap dimatikan tetap. Misalkan itu yang mau masuk ke kolam renang, kalau dia mau renang loh, nggak bayar. Ya dong. Ya enggak? Itu aja. Security kita kan sudah ganti. Ya security-nya yang masuk. Jadi kita fungsikan security ya sebagai security. Ya yang maju kalau dia mau berbuat kasar, ada yang maju. Artinya memang ada hal-hal yang tidak bisa serta-merta antisipasi. Karena itu akan berulang-ulang. Ya. Berulang-ulang mengeluarkan dan ada biaya-biaya yang seharusnya kita bisa hemat. Betul. Kita mengeluarkan biaya untuk menangani mereka. Iya. Nah ini kan merugikan warga. Kalau bisa kan memang terjadi kesadaran bersama. Jadi kami yang menjaga kolam mengatakan loh kamu tidak bayar kan ada yang jaga. Ya mereka masuk aja. Ya kan juga nggak ada yang bilang atau mencocokkan ini padanya. Barangkali ada yang tahu orang itu tinggal di biliknya nggak bayar. Oh sesama warga. Ya. Apakah warga bersiap untuk itu? Itu pertanyaannya. Ya. Kalau enggak tetangganya tahu kok nggak tidak bayar. Itu dia tahu. Kalau malu ya nggak apa sih akan malu. Ya berarti memang atau mungkin ya. Kalau kita berpikir positif ya Bu, mungkin mereka itu memang kaum yang tidak mampu membayar. Itu kalau mereka nggak malu, memang nggak punya uang, memang taruh di atas, ya dong. Tapi kalau mereka punya uang dan tidak membayar, harusnya malu, bukan bangga. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Ida, kakak Ibu. Artinya Bu Ida mewakili warga yang tetap men-encourage urus ya, whatever happen tetap harus sanksi dijalankan gitu. Lalu tidak untuk diumumkan supaya sesama unit yang bertetangga tahu kan bukan unitnya unit ini gitu ya. Itu usulnya ya. Nanti kami akan merapat kita masukkan dari warga Pak Jokowi tadi. Silakan. Mungkin dari onsite lagi, kedua dari onsite, Bapak tinggal di Surabaya? Ya, saya tinggal di Surabaya. Tapi tidak di Limit, atau di Saya sewakan. Benar Saya mengerti asosiasi di Magda dan saya tidak bisa memang saya sepakat kita memang harus tegas, firm dengan yang sudah kita. Saya sepakat juga tapi tidak semudah itu meskipun ada kandungan juga dia tidak siap. Benar, kalau dia mungkin niatnya garau ya kita tambah musik. Jadi sementara kalau menurut saya sebaiknya yang ada tindakan-tindakan anarkis atau bagaimana secara hukum kita lakukan secara hukum. Saya tahu Pak yang sempat sangat mengerti berlaku masih tidak. Dan memang
selalu itu yang saya tekankan. Mohon maaf ya, saya merasa sering kali banyak kejahatan itu menjadi berkembang saat orang baik diam. Bisa jadi yang jahat itu cuma 5 atau 10%, tapi dia berani vokal, orang-orang. Tapi 90% yang lain yang baik itu diam. Itu yang sangat berbahaya, karena mereka takut dinilai tidak mau berisiko, tidak dinilai kita berani jangan toleransi. Itu yang menurut saya salah. Kita harus, saya sangat mendukung, tapi juga kita harus berhati-hati. Seringkali orang yang niatnya jahat, pura-pura baik dengan kalimatnya seperti apa itu. Makanya saya rasa saat kita punya bagi yang menunjukkan itu adalah dan orang yang lain dan juga punya niat yang berdasar tahu terus mau melakukan ini semua, tetap kembali secara betul kita juga bisa bicara dengan pihak itu tapi tidak secara ini karena kita udah daftarkan udah benar semua cara lain jalan terus saja nanti kan kebukti nanti yang apa yang kandungan dan yang lama itu kan kelihatan kalau ada sesuatu dari dulu selama yang berani bersaksi ada karena itu selalu kita aja saya tak bisa siapa ya kan dalam Galena ini maksudnya kalau nggak ada itu Michael silakan. Terima kasih kepada Bu Magda juga kepada bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Sebelumnya saya minta maaf Bu, saya terlambat untuk cuma kalau saya melihat dari yang bulan lalu membayar 200 berapa tinggal 100 berapa itu Bu, kalau saya melihat itu memang tujuan kelompok dari warga seberang itu memang ingin melemahkan kekuatan dari P3RS baru saat ini di Bu Magda seperti itu loh Bu. Juga kepada bapak-bapak ibu-ibu yang lain. Nah di sini memang cukup sulit ya. Tetapi pendapat saya ini saya coba bercermin balik aja pada waktu kepengurusan dari Pak Anas pada waktu yang lalu. Walaupun kita semua warga ada yang kurang setuju atau kurang sependapat dengan kebijakan, toh kita juga tetap melakukan pembayaran seperti itu loh Bu. Jadi di sini apabila ada warga yang sampai dengan hari H memang tidak mau untuk melakukan pembayaran, kalau menurut saya ya peraturan sekali lagi tetap harus ditegakkan Bu. Sambil nanti perlahan-lahan kita coba berikan informasi supaya mereka terbuka kesadarannya. Karena kalau mereka nggak bayar, kewajiban-kewajiban ini kan semua tetap harus bayar. Bukan hanya listrik PLN, tetapi semua vendor engineering, vendor security, seperti itu. Nah, kalau mereka bertempat tinggal di sini, kemudian mereka menikmati segala macam fasilitas itu tetapi tidak membayar, maka akan memberatkan warga-warga lain yang akan membayar. Seperti itu. Nah, ini saya tidak tahu, Bu. Apakah yang kemarin itu, yang bulan lalu yang tidak melakukan pembayaran dan mereka yang berhidup itu secara preman itu juga, itu apakah saat ini mereka sudah membayar ataukah mereka dibebaskan dengan sampai detik ini untuk menikmati segala macam fasilitas listrik air tetapi belum melakukan pembayaran. Nah ini saya tidak tahu, jadi minta tolong nanti mungkin bisa disampaikan. Kalau menurut saya sih sekali lagi warga yang nggak melakukan pembayaran ya peraturan harus ditegakkan, kalau tidak akan memberatkan warga-warga lain yang akan terus membayar seperti itu. Dan saya setuju sama Ibu yang hadir secara onsite, terima kasih, itu masukan yang bagus. Jadi yang tidak melakukan pembayaran terserah itu apapun alasannya, yang mendukung tapi tidak percaya seperti itu, menurut saya harus diberikan informasi, ditempel agar semua warga tahu unit siapa, atas nama siapa itu yang tidak melakukan pembayaran. Dan saya mohon kepada pengurus baru, Ketua Bu Magda, apabila warga juga mendukung semuanya, yang tidak melakukan pembayaran, ya mohon peraturan ditegakkan agar adil bagi semua. Kalau mereka tidak hadir, tidak tinggal di tempat, mungkin mereka tidak peduli. Tapi kalau yang tinggal di tempat, harusnya mereka bisa mengerti seperti itu. Ya memang tujuannya mereka ingin melemahkan Ketua Bu Magda ya, dengan cara seperti itu gitu. Ini pendapat dari saya. Terima kasih. Tadi kan ada penjelasan tentang keuangan itu ya. Kan kayaknya itu minus. Terus untuk bayar air apa
listrik untuk bulan ini aja kayaknya hampir nggak bisa bayar. Nah, terus gimana Bu ya? Kalau memang misalkan ya untuk tagihan tanggal 15 air ya untuk tanggal 15 air mungkin bisa dibayar mungkin ya, saya nggak tahu. Mungkin bisa dibayar. Nah, terus untuk tagihan selanjutnya itu misalkan tagihan misal listrik atau apa Bu ya? Kalau untuk bayar air aja tanggal 15 ini, kalau hampir nggak bisa bayar atau mungkin nggak bisa bayar, katakanlah bisa dibayar, tapi untuk bayar selanjutnya itu kemungkinan sudah tidak ada uang untuk membayar. Nah, kalau tidak bisa membayar, berarti kan seluruh gedung ini mungkin listriknya mati, mungkin listriknya mati atau airnya mati. Nah ini kalau benar-benar mati ini kan saya rasa sangat disayangkan. Kalau ada warga-warga yang masih ngotot untuk tidak membayar, ya itu. Jadi kalau memang masih ada yang tidak membayar, terus akibatnya ini bukan untuk sebagian orang, untuk seluruh warga loh ini. Untuk seluruh warga. Nah, kalau beneran kan sama PLN atau air, wah itu saya rasa sangat gagal sekali. Ya, bukan hanya dari pengurus tadi Pak Budi, pengurus, tapi juga ada Pak Yohanes dan rekan-rekan yang lain menyampaikan bahwa memang pengurus dalam hal ini perlu tegas. Kalau nggak bayar ya harus diputus, kan gitu. Itu pun sudah disetujui oleh kita semua. Dan tidak mau bayar ini tidak logis dan tidak rasional. Oleh karena itu ini memang mengandung resiko, bukan tidak mengandung resiko. Ya sudahlah, saya pikir harus tegas, harus diberikan sanksi yang tegas, entah itu pemadaman atau apapun itu bagi yang tidak membayar. Bulan April, yang bulan lalu, setelah ada pemberitahuan 20 terakhir ya, masih belum 25 kalau enggak, kami tunggu ya 25. Mengaku yang di situ tidak kebayar, nggak apa-apa, masih begitu kan. Lalu 27 total akhirnya sampai dengan tanggal 20 April dan termasuk pada tanggal 1 Mei yang tidak membayar. Dan setelah Lebaran membayar untuk bulan yang itu totalnya 280. Sekarang baru 164, berarti ada 120 warga yang menunggu. Kesimpulan saya, ini bukan mati suri yang hidup. Kami secara serius mendekati pribadi untuk warga yang mati suri, warga yang menunggak, supaya segera. Karena kita keadaannya sangat kritis, pasien butuh transfusi darah. Ini bukan ini beban pengurus. Hari ini saya menyuarakan ini beban kita semua. Akibat pengelolaan yang tidak bertanggung jawab pada waktu lalu ada pembiaran. Unit-unit tidak membayar uangnya dimanfaatkan kepentingan pribadi dan kita tidak tahu. Dan baru tahu setelah tanggal 20 September. Kami punya datanya. Siapa yang sengaja tidak membayar? Siapa yang tidak membayar atas nama ABCD? Dan itu kita warga yang baik yang membayar kita tidak tahu loh. Saya menantang warga yang 128. Tidak perlu menunggu tanggal 20. Kita harus membayar listrik dan air. Belum membayar untuk engineering, bilik servis untuk bulan yang lalu. Mereka kami bayar setelah informasi per 1 minggu. Karena mereka masuk tanggal 8. Kami akan lakukan supaya bisa keluarnya bisa proses dulu. Sekalipun tidak punya uang, kita terpaksa kasih dana untuk membayar. Saya sudah membuka semuanya dan saya izinkan untuk memeriksa semua pengeluaran kita dan ada pengeluaran dikeluarkan oleh dana pribadi karena tidak naiknya dengan warga.
Dan kita tidak mengumumkan keluaran A, B, C, D dalam pemilihan. Tidak mengumumkan. Tapi itu dilakukan. Saya rasa yang saya sampaikan cukup, dan saya mengakhiri sebelum memberikan kesempatan pada Ibu Bapak online bahwa kemarin masih ada usaha untuk membuat kami harus buang energi untuk ngurusin yang seharusnya tidak perlu. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang tidak sempat hadir. Terima kasih.